Okay, well, good evening. Okay, so tonight we are going to discuss about basic essay. Okay, coba dibuka modulnya, modul 4. Modul 4. Oke. Sudah dapat? Sudah ketemu? Okay. We are going to discuss basic essay. Kemarin kalian udah pernah belajar waktu writing 2 udah pernah belajar essay nggak atau paragraf nggak? Paragraf udah pernah ya? Oke, essay belum ya. So, uh, so there are some learning objective that we are going to achieve yang harus kita capai when we discuss this topic, ketika kita diskusi tentang hal-hal ini ya. So there are 3 learning objectives. First, okay, we are able to develop topics. Kita mampu nanti mengembangkan sebuah topik. And then the second, we are able to write composition. Okay, menulis komposisi atau karangan. And then the third, we are able to write close composition. Jadi nanti kita mampu atau diharapkan mampu menulis close composition. Okay, that's about learning objectives. Pertama, basic essay. Okay. First, we have to know, kita harus mengerti apa sih definisi definisi essay itu. Okay, the definition of essay. Okay, we have to know first. So, essay is a group of paragraphs about one subject. Jadi, essay itu adalah a group, bahkan sekelompok atau kumpulan dari paragraf. Oke, jadi kumpulan berarti paragrafnya lebih dari satu. Tentang satu subjek. Subjeknya itu yang dibahas. Oke. Jadi, essay itu karena because dia terdiri dari atau kumpulan dari paragraf-paragraf, jadi ada susunannya. Pertama, ada yang namanya disebut introductory paragraph atau paragraf perkenalan atau awal atau introduction, perkenalan, atau disebut juga introduction atau introductory paragraph. Oke, dari kata introduction. Yang kedua ada supporting paragraphs. Jadi supporting paragrafnya ini disebut juga body atau tubuh dalam sebuah essay. Pertama ada paragraf perkenalan atau paragraf pengantar ceritanya. Ada paragraf supporting paragraph. Oke, yang ketiga ada conclusion paragraph. Ada paragraf penutup. Jadi ingat, essay itu adalah kumpulan dari beberapa paragraf. Jadi susunan essay itu ada 3 jenis, ada introductory paragraph, ada supporting paragraph, ada conclusion paragraph. You have to remember that. Okay. Sebelum kita lanjutkan ke essay, we have to know what is paragraph. Okay. Kemarin udah singgung sebentar, itu paragraf. Waktu kita belajar descriptive text, paragraf itu juga sama dengan susunan paragraf itu hampir sama dengan susunan essay. Ada 3, ada topic sentence, okay. Atau juga disebut dengan introductory sentence, baru ada supporting sentences atau body, ada conclusions sentence. Kemarin kan Miss menugaskan kalian, I assigned you to write a short descriptive paragraph, right? That consists of topic sentence, supporting sentences, 3 supporting sentences, dan 1 conclusion. Masih ingat kan kemarin tugasnya? Okay, so this is the introduction about basic essay. Okay, and then let's move. Coba dibuka page 4.2. 4.2. Okay. 4.2.
Now we are going to discuss about developing topics. Okay, developing topics yaitu mengembangkan sebuah topik. Okay. There are some points that we have to know. Ada beberapa poin yang harus kita kembangkan ketika kita memilih sebuah atau ketika kita ingin mengembangkan sebuah topik. Oke, coba diperhatikan bukunya. The first step in writing a composition is to choose a topic. Oke, pertama kita harus memilih topik. Topiknya apa? Tentang education kah? Oke, tentang learning English kah? That's about the topic. Oke, atau tentang migrant workers, misalnya daily life, kehidupan sehari-hari dari migrant workers. Oke. Jadi itu pertama, harus memilih topiknya. Setelah kamu memilih topik, nah, kamu harus write as many information as you can relating to the topic. Oke, jadi kamu harus menulis sebanyak mungkin informasi yang berhubungan dengan topik. Misalnya kalau misalnya tentang migrant workers, daily life migrant workers. Oke. Cari informasi yang berhubungan dengan daily life migrant workers. Oke. Apa misalnya tentang jenis pekerjaannya. Oke. Baru tentang kegiatan sehari-hari mereka, seperti itu. And then write some information. Coba diperhatikan bukunya. Ada step 2. Write some more information atau write some more. Oke. Jadi who? Siapa yang akan kamu discuss di dalam, atau siapa aja yang terlibat, what, apa, where, di mana, when, kapan, why, kenapa kamu memilih topik itu, how, bagaimana itu terjadi. Itu dia. Ada 5WH question. Itu dia step 2. Yang ketiga, narrow your topic atau buat dia lebih spesifik, narrow. Oke, make it more specific. Oke. Di situ ada di step 3, narrow your topic. Make sure you have enough information. Jadi, ketika kamu ingin membuat topik itu lebih spesifik, make sure, pastikan you have enough information. Kamu memiliki informasi yang cukup. Di situ ada questionsnya, beberapa question yang dapat membantu kamu bagaimana cara to narrow your topic. Narrow artinya mengecilkan topik itu atau membuat semakin spesifik. Tadi kan pertama dia tentang misalnya tentang daily life migrant workers. Nah, sekarang kamu bagaimana cara membuat dia lebih spesifik? Misalnya what is reported? Kan banyak nih kehidupan sehari migrant workers. Misalnya cari dia kehidupan migrant workers yang bekerja misalnya di rumah sakit, atau yang bekerja di perusahaan, atau yang bekerja di rumah tangga, seperti itu. Dia lebih spesifik dia, jadi tidak general lagi. Oke, bisa ngerti sampai di situ? Bisa ya. Itu dia narrow your topic. And then the step for tie the similar ideas together. Oke, jadi kamu kumpulkan ide yang sama bersama, prepare and outline. Jadi kamu kumpulkan dan buat di outline-nya. Nanti Miss tunjukkan bagaimana outline itu. Itu dia. And write a rough draft. Oke. Jadi draft itu di sini maksudnya makasar, yang belum sempurna. Oke, draft. Oke. Jadi dia itu. Jadi ada ketika kita sudah memilih sebuah topik, when we have chose the topic, okay, we can do these steps. Kita bisa melakukan step-step yang ini. Okay. Contohnya itu bisa ada di bukunya di halaman 4.3 yang 4.3. Model for developing topic. Di situ ada thesis statement. Thesis statement itu sama artinya dengan thesis sentence atau dengan topic sentence. Oke, jadi thesis statement, thesis itu kan artinya dari thesis, artinya inti. Oke, jadi thesis statement itu
sama artinya jangan di situ topik sentence. Oke, so nggak usah terlalu bingung apa ini thesis statement, nggak usah terlalu bingung masalah itu. Jadi itu thesis statement. Misalnya contohnya itu model for developing topic thesis statement. Learning English in the country where it is spoken is the best way to master the language. Oke. Jadi di situ ada dibuat poin-poinnya when we learn English overseas, oke. Ada di situ punya we are conditioned to speak English, nobody understand our language. Nah, coba di situ ada di bawah itu ada dia yang gambaran di bawah itu kayak seperti itu dia ini berbentuk diagram. Oke, tadi kan dilihat itu learning English overseas. Learning English overseas itu adalah topiknya. Thesis statementnya, learning English in the country where it is spoken is the best way to master the language. Jadi, topik, oke, topik dengan topik sentence itu beda. Kalau topik itu it can be, dia berbentuk kumpulan dari beberapa kata, oke, sama dengan seperti ide sebuah kalimat, oke. Sedangkan thesis statement atau topik sentence itu berbentuk kalimat. Kalau topik itu topik saja itu kumpulan dari beberapa kata. Dia seperti phrase. Oke. Jadi lihat ini. Coba diperhatikan ada learning English overseas. Nah, setelah itu dia ada isi semacam brainstorming, ada condition to speak, ada learn from the first source, ada many sources. Jadi ketika di situ misalnya contohnya situ ketika kita belajar bahasa Inggris learning English overseas, misalnya bisa dari many sources, ada dari books, newspaper, different people. Ini yang kita kembangkan. Oke. Jadi kalau kita analisa, if we analyze this diagram, oke, itu nanti learning English overseas ini menjadi topiknya, oke. Ini nanti dia yang akan kita kembangkan. Ini yang pertama itu condition to speak itu nanti menjadi paragraf kedua atau supporting sentence, supporting paragraph 1. Oke. Supporting paragraph 1. Yang kedua menjadi supporting paragraph 2, yang ketiga menjadi supporting paragraph 3. Nah, di supporting paragraph 1, misalnya condition to speak, apa yang kita akan bahas di sana? Yang akan kita bahas adalah no one understand our language and we must socialize. Begitu halnya dengan di supporting paragraph kedua dan supporting paragraph ketiga. Jadi ini nanti akan kita kupas, ini akan kita bahas. Jadi supporting paragraph itu bisa lebih dari 3 paragraf. Ingat, tapi harus kalian ingat, introductory paragraph itu namanya juga introductory 1. Nah, supportingnya atau yang body itu pengembangannya itu bisa lebih dari 3 paragraf, atau bisa banyak, seperti itu. Jadi tergantung seberapa, it depends on how you develop the sentence, how you develop the topic sentence, how you develop the thesis statement. Tergantung bagaimana kamu mengembangkan topik sentence, bagaimana kamu mengembangkan thesis statement. Oke. Jadi agak belajar writing ini agak membosankan sih sedikit. Oke. Nah, coba diperhatikan halaman 44 itu ada contoh paragraf, contoh essay. Oke. Di situ diperhatikan introduction and topic sentence. Learning English overseas. Oke. Jadi diperhatikan sometimes, kadang topik dari sebuah essay itu bisa menjadi judul. Oke. Menjadi judul sebuah essay.
Topik sentence-nya ada condition to speak, learn from first source. Topik sentence yang ketiga itu ada many, terus ada conclusion-nya, ada 1, 2, 3, 4. Oke, diperhatikan. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang paragraf pertama itu disebut dengan introductory paragraph. Paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu adalah supporting paragraph. Baru yang keempat itu adalah conclusion atau conclusion paragraph. Oke. Bisa diperhatikan? Iya, jadi paragraf 2, 3, dan 4 itu adalah supporting paragraph. Coba diperhatikan, kita analisis dulu sebentar, kita ulas sebentar ya. Coba diperhatikan, kan ada di situ bagian atas namanya topic sentence, condition to speak. Oke. Condition to speak, ada topic sentence-nya. Nah, coba kalian baca atau kita baca kalimat pertama dari paragraf kedua. Tadi paragraf kedua itu adalah supporting paragraph. Okay. When we are in a country where the people do not understand our language, we must of course speak the language in order to socialize or interact with them. Okay. Ini adalah condition, kondisi. Oke, bagaimana kondisi kita ketika kita ingin berkomunikasi atau berbicara? Oke. Yang kedua, jadi ini topik sentence-nya ini dikembang, jadi kalimatnya ini di kalimat pertama dari supporting paragraf kedua. Coba diperhatikan topik sentence dari paragraf yang kedua. Di situ ada learn from the first source. Kita baca paragraf ketiga kalimat pertama. Speaking is not merely saying set of sentences. Oke. Coba kita lanjut. There must be intonation, pronunciation, and word choices. Oke. Nah, baru nanti kalau kita baca itu sampai ke belakang, di situ dibahas tentang itu berhubungan dengan learn from the first source. Yang ketiga, oke. Think of living in English-speaking country. Okay, English, everything is written and spoken in English, such as books, magazines, newspapers, billboards, films, and many other things. Itu namanya many varieties. Okay, di situ dia ada banyak sumber, yang bisa kita pelajari ketika kita ingin belajar bahasa Inggris. Yang ketiga, conclusion. Jadi conclusion ini to conclude, atau menyimpulkan paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Jadi paragraf dalam membuat kesimpulan kita bisa mengawali dengan in my opinion atau in my conclusion, bisa seperti itu. Di sini ada ditulis I'm of the opinion. Oke. Jadi dia di sini conclusion-nya itu menurut bahasa dia sendiri. Oke. Jadi membuat conclusion itu bisa menggunakan bahasa sendiri, dan lebih bagus ketika kita menulis sebuah konklusi, kita menggunakan bahasa kita sendiri. Oke. Itu teorinya. Itu teori tentang bagaimana mengembangkan topik dalam sebuah esai. Oke, kita belajar teori dulu, nanti kita prakteknya. Oke. Nah, ketika kita menulis esai, oke, kita juga harus memperhatikan grammar. Namanya juga menulis. Kita harus memperhatikan grammar. Oke. Coba diperhatikan, di situ kan ada halaman 4.5. Oke, we are going to discuss grammar about parallelism. Oke. Paralel. Berarti paralel itu apa itu kalau paralel dalam bahasa Indonesia?
Atau setara kan, paralel kan, setara kan, sejajar. Oke, let me read for you. Coba perhatikan PPT-nya. Jadi definisi parallelism itu the balance between two or more similar words, phrases, or clauses is called parallelism in grammar. Parallelism is also called parallel structure or parallel construction. Oke, jadi susunan yang setara atau konstruksi yang setara. Contohnya, perhatikan. Nancy likes playing the piano, okay, the trumpet, and play the guitar. Okay, ini adalah salah, false. False. Ini tidak paralel namanya. Jadi yang paralel itu bagaimana? Contoh, Nancy likes the piano, the trumpet, and the guitar. Okay, ini dia paralel yang pertama. Contoh paralel, bagaimana kita membuat paralel lagi? Ini ada lagi bentuk yang kedua. Nancy likes playing the piano, the trumpet, and the guitar. Oke, bisa coba diperhatikan di mana bedanya 1, 2, dan 3. What is the difference? Can you see the difference? Okay, now I want to ask you why? Okay, kenapa kalimat yang pertama itu dikatakan tidak paralel? Yang lain pertama ada ing, kedua lain. Karena dalam kalimat pertama, Oke, karena dalam kalimat pertama, lupa Miss upload itunya, Miss upload sekarang ya. Bisa dibuka nggak sekarang? Aduh, Miss lupa, nggak diingatin sih. Wait. Maaf, Mbak. Oke. Don't worry about that. Okay. Okay, it's done. Okay, you can see. Udah Miss upload di grup. Okay. So, why the first sentence, kenapa kalimat pertama dikatakan tidak paralel? Karena, coba perhatikan. Tadi kan katanya paralel setara. Coba kita perhatikan. Nancy likes playing the piano, okay, the trumpet, okay. Kedua masih paralel. Yang ketiga, and play the guitar. Nah, ini tidak paralel lagi karena ini ada kata kerja play, play di sini. Oke, seharusnya play ini kita coret, kita hilangkan. We should omit, oke. Tidak perlu kita buat di sini play, oke. Makanya dia ada di, coba perhatikan kalimat ketiga, oke. Nah kalimat ketiga ini nggak ada play kan? Itu dia. Nah ada lagi cara yang lain di kalimat kedua. Nancy likes. Jadi playnya kita hilangkan dengan play yang di sini. Nancy likes the piano, the trumpet, and the guitar. Oke. Itu dia. Jadi mana dia yang setara? Mana yang setara? The piano, the trumpet, and the guitar. Ini yang setara. Jadi di mana yang kalimat ketiga ini setara? Playing the piano, the trumpet, and the guitar. Jadi maksudnya ini playing the trumpet juga, playing the guitar. Tapi dia tidak perlu lagi taruh ini playing the trumpet, playing the guitar. Itu namanya redundant, berlebihan. Cukup saja di sini. It is called redundant. Jadi itu dia dikatakan setara. Jadi yang setara di sini adalah objeknya ya. Now contoh yang lain. Another example. She played basketball, had a shower, and gone to school. Yang kedua, she played basketball, had a shower, and went to school.
Dari yang dua ini mana yang salah? Oke, yang salah itu yang tidak paralel itu kalimat pertama. Kenapa dia? Kenapa why? Iya, ada gonnya. Nah, kenapa dia? Ini benar ada gonnya. Oke, benar. Tapi lebih lengkap lagi. Ini kan plate-nya ini kata kerja keberapa? Kedua. Had juga kedua. Ini kata kerja keberapa ini? Ketiga. Oke. Nah, jadi ini dia tidak paralel karena gone ini kata kerja ketiga. Nah, yang paralel ini yang kedua, she played basketball, had a shower, and went to school. Ini dia paralel. Oke. Berarti ini yang paralel di sini apanya? Kata kerja? Kata kerjanya. Oke. Contoh selanjutnya, another example. You can play the job by filling this form or apply by telephone. Oke. Yang kedua, you can apply the job by filling this form or you can apply by telephone. Mana itu yang paralel? Yang paralel yang mana? Perhatikan dulu. Jadi yang mana itu? Yang paralel? Yang atas, Miss. Oke. Tapi kayaknya ini apply-nya apa ditulis lagi ya, Miss? Nah, bagaimana? Coba dilihat dulu sekali lagi. One more time. Or by telephone. Tapi kan itu jobnya itu kan apply-nya pakai nah ini pakai telepon ya. Iya, perhatikan itu. Udah mulai dapat. Ini kan tadi dia you can apply to the job by filling this form. Oke. Baru berarti kalau dia ini apply by telephone harusnya apa? Gimana? Coba diperhatikan, coba dibandingkan dengan contoh yang ini, yang di atas. Oke. Yang pertama tadi ini, oke, coba kita lihat. Yang pertama itu yang setara yang mana? Ini objek ya. Yang objek. Oh, yang mana tuh yang tadi? Yang pertama ini objek ya. Oh, ini objeknya setara. Oke. Yang kedua, yang setara ini kata kerjanya. Oke, nah yang ketiga yang setara adalah yang B. Ini yang setara karena dia setaranya dia dalam sentence kalimat. Oke, karena perhatikan you can apply to the job by filling this form. Oke. Pertama dia by filling this form. Oke, atau yang kedua juga atau kamu dapat you can apply by telephone. Ada dua caranya. Oke. Dia perhatikan ini pakai or. Dia perhatikan ini pakai or. Jadi or di sini itu menggabungkan dua kali kalimat. Gitu. Bisa? Ya, Miss, perlu apa? Masih kurang diperhatikan itunya, bentuk sentence-nya. Iya, bentuk sentence-nya itu you should pay attention more. Oke. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang rules.
dalam paralelism ada rule-nya. Coba perhatikan dulu halaman 4.6 modulnya. Oke. Oke, coba diperhatikan di bagian keempat aja yang lebih itu, yang di atas sudah. Bagian keempat, Justin is good at playing hockey and plays basketball. Oke. Justin is good at playing hockey and at basketball. Oke. Jadi di sini ada di situ revise, ada faulty-nya. Bisa diperhatikan perbedaan faulty sama revise-nya yang bagian Justin itu. 4.6, 4.6. Oke, perhatikan. Kita bisa perhatikan, lihat itu. Pertama coba di underline, Justin is a good at playing. Coba yang di bagian revise. Bagian revise, Justin is good. Oke. Oke, coba di underline, Justin is good at playing. Coba sampai at playing. At playing, di underline. Oke, baru di underline lagi hockey. Baru di underline at basketball. Oke. Baru yang faulty-nya yang di atasnya coba di underline, Justin is good at playing. Oke. Playing, baru setelah itu di underline hockey. Terus di underline lagi plays basketballnya. Nah, yang pertama itu, yang faulty itu, plays basketball itu, plays-nya itu sudah redundant di situ. Jadi kita nggak perlu lagi karena sudah ada sama-sama playing. Jadi bagian yang kalimat pertama, plays-nya itu redundant. Oke. Jadi kita nggak perlu lagi karena definisinya kan sama, subjeknya kan sama si Justin. Jadi yang dikerjakannya juga sama, playing. Lain halnya kalau misalnya tadi running atau kicking the ball seperti itu. Jadi yang pertama itu redundantnya itu the place. Nah, coba kita perhatikan activity 3. Oke, ada di bawah activity 3 ya. Revise the sentences to make the elements in them parallel. One has been done for you as an example. Oke. Itu ada contohnya, my uncle is a doctor and painting picture. Contoh, jadi di situ revise-nya, yang revise-nya my uncle is a doctor and a painter. Jadi berarti di situ yang paralel itu objeknya ya. Oke, subject, predicate, object. Oke, jadi pekerjaannya. Coba, oke, yang nomor 8. Oke, nomor 8. Coba Mbak Napiatun. Coba, iya benar. Coba dibuat revise-nya. Coba baca dulu itu soalnya. Baca dulu soalnya. Shoe. Oke. To crouch. To crouch. Jadi ini, jadi ing-nya nggak ada lagi, tapi harus kita tambahi to. Jadi dia to infinitive. Oke. Bisa ya? Ing-nya nggak usah. Oke. Baru nomor 6, Mbak Yeni. Iya, ada to. Jadi dia to plus both one, atau ini disebut dengan to infinitive. Atau disebut dengan to infinitive ya. Oke. Jadi to infinitive di sini berfungsi sebagai jadi to infinitive ini
berfungsi sebagai kata benda atau dia gerund. Oke, gerund bisa juga verb ing atau bisa juga to infinitive. Oke. Coba yang nomor 6 Mbak Yeni. Iya nomor 6. Yeni mana Yeni? Ada Mbak Yeni ada? Halo. Iya, Mbak Yeni nomor 6, Mbak. Mungkin saya yang ngomong ya. Saya cek itu apa. Yang halo tadi. Oh. Mbak Yeni nggak ada ya? Mbak Mbak Nurjana deh, Mbak Nurjana. Nomor 6, Mbak. Mrs. Carlson. Gently. Tight. Coba tight. Tight. Oke. Jadi ini yang paralel yang mana? Carefully. Carefully. Coba carefully. Gently. Carefully and tightly. Ini jenis kata apa? Iya. Adverb of manner. Keterangan cara. Oke. Oke. Oke, now number 5. Mbak Muntrik, number 5. Yeah, number 5. Number 5. Some students are learning English, Chinese, and French. French-nya gimana? Yang gimana bentuknya? French. Yang ini bacanya? Jadi kalau French tadi kan French bukan dan ada hanya itu loh. Iya, jadi ini membacanya French. Jadi kalau bahasanya itu French ya. French yang coba di spelling dulu. Gimana Mbak Muntrik spellingnya? Bahasanya? Satu persatu gitu ya. Iya, spelling. Spelling. Kalau spelling once again. Yang benar. Oke. Oh, ini masih yang itu. Coba di revise-nya gimana? Revise-nya, yang revise. Revise-nya bukan yang ini yang dibaca. Yang sudah betul saya. Yang English, Chinese, French. French yang benar ini kan yang salah. Jawabannya French salah. French yang benarnya yang gimana? French. Ini membaca French, oke. Ini kan English. H. Jadi E-nya itu ganti menjadi I. F-R-E-N-C-H. Ya, F-R-E-N-C-H. Ya, itu dia bahasanya. Oke. Jadi kalau bisa ya? Di sini nih salah pengetikan atau emang bukan. Jadi itu artinya beda, Mbak. Oke, artinya beda. Oke. Oh iya, benar. Oke, bisa ya. Jadi yang paralel itu yang mana bisa ya? Itu berarti yang paralel yang learning English sama Chinese aja. Kalau French-nya itu French negara ini. Terus yang betulnya itu French-nya itu F-R-E-N-C-H. Iya, that's correct. Iya, benar. That's correct. Bisa ya? Oke, Miss. Oke, ya. Tahu sekarang. Okay, so that's why it is called parallel. So we are going to discuss rules of parallelism. Okay, ada rules parallelism. Okay, jadi ada peraturannya. Pertama, parallelism is used with elements
in list or in a series. Okay. Misalnya, contohnya, this task can be done individually. Okay. Jadi diperhatikan ini, individually, in pairs, or can be done in group of 4. Okay. Jadi kenapa dia dikatakan parallelism is used with elements in list or in series? Ini ada pengecualian. Okay. Ini ada pengecualian karena dia yang pertama digunakan dalam elements. Okay, dalam elements atau dalam series. Okay. Lebih lanjut, ini contohnya ada lagi, this task can be done individually. Oke, ada individually kan, kalau ngerjakan misalnya ngerjain sesuatu ada secara individu, ada secara berpasangan, ada secara berkelompok. Ini dikatakan elemen, elemennya individually, in pairs, or in groups of 4. Oke, jadi inilah dikatakan dia parallelism dalam bentuk elements. Oke. Jadi dia elements ya. Jadi ini elementsnya ini paralel. Ada individual, ada in pairs, ada in groups. Oke. Itu dia yang paralel dalam bentuk elemen. Tadi kan kita ada discuss tentang dari paralelnya dalam adverb of manner-nya, ada kata kerjanya, ada objeknya, ada to infinitive-nya. Okay. Okay, now parallelism is used with elements being compared. Ketika elemennya itu di compare, dibandingkan. Contohnya, ini coba perhatikan yang she is mad about watching TV more than to read a book. Ini salah. Oke, yang benarnya yang mana? She is mad about watching TV more than reading a book. Reading dan watching elemennya. Bisa ya diperhatikan ya. Yang pertama watching dan to read itu sama-sama elemen, tapi dia tidak paralel. Oke. Oke, next. Parallelism is used with elements joined by a linking verb or a form of be. Linking verb. Linking verb itu kata kerja penghubung atau kata kerja dalam bentuk be. Contohnya coba diperhatikan. To learn is understanding the word. Ini elemennya understanding dan to learn. Oke. Nah, yang benarnya gimana? To learn is to understand the word. Oke, ini dia elemen yang paralel. Oke. And the next is parallelism is used with elements joined by a linking words. Tadi linking verb. Ini dia linking verb-nya. Sekarang linking words. Oke. Linking verb itu form of be. Ini be. Is. Bisa ya? Nah, contohnya paralel yang digunakan dengan element with element joined by linking words. Okay. The teacher not only want his student to keep quiet, but also to do the task. Ini dia linking words. Okay. Not only but also. Jadi not only itu pasangannya not all, but also. Seperti whether or. Oke, both and itu adalah linking words yang berpasangan. Contohnya neither, nor, either, or. Bisa ya? Itu linking words yang berpasangan. Beda, perhatikan linking verb sama linking words itu beda. Oke, revise-nya. The teacher wants his student not only to keep quiet, but also to do the task. Oke. Jadi wants-nya ini harus setelah subjek. Bisa ya diperhatikan ya. Tahu beda nomor 1 sama nomor 2? Oke. Oke. Bisa. Nanti source-nya bisa diklik di sini. Oke. Di sini ada penjelasan lebih lanjut tentang parallelism di grammar. Oke. Itu dia tentang parallelism. Ada yang ditanya tentang parallelism? Bisa ya? Coba nomor 9, coba activity 3 tadi. Nomor 9, number 9.
Oke, Mbak Yeni halaman 4.6. 4.6. Oke. Mbak Yeni mau ngerjain apa? Ngejawab halaman nomor 9? Ada. Oh, baru masuk ya. Memang tadi Mbak Yani udah itu ya. Oke. Mbak Umi aja, Mbak Umi nomor 9. I am interested in watching horror film, reading scientific books, and eating spicy food. Oke, berarti dia sudah direvise ya paralel. Jadi it-nya menjadi eating. Oke. Good. Mbak Yeni ya yang bilang. Oke. Kenapa Mbak Yeni bisa atau kita mau itu diskusikan lagi? Oke, kita tadi bahas tentang paralelism. Oke, paralelism itu grammar yang kita gunakan. Oke, ketika kita menulis essay halaman 4.5. Oke. 4.5. Oke. Paralelism berarti atau disebut dengan paralel artinya setara. Oke. Jadi ada beberapa hal. Oke, perhatikan. Coba perhatikan PPT-nya. Oke, jadi ketika kita menulis, when we are writing, we have to pay attention to the grammar. Kita harus memperhatikan grammar. Grammar is very important in writing. Especially academic writing. So we have to make our sentence parallel. Contohnya, coba perhatikan examples. Nancy likes playing the piano, the trumpet, and play the guitar. Ini adalah kalimat yang salah secara grammar, sebab dia tidak paralel. Kenapa kita katakan ini tidak paralel? Coba perhatikan. Playing the piano, the trumpet, sampai the trumpet masih masih paralel. And play the guitar. Ini tidak paralel lagi karena sudah ada di sini redundant, play-nya nggak perlu lagi sebenarnya. Ini redundant, jadi kita harus hapus play ini. Jadi kalimat pertama ini, the first sentence, we can revise the first sentence into two forms. Kita bisa merevise kalimat pertama ini dalam dua bentuk. The first is, dengan cara menghilangkan playing, dan play. Karena makna kalimatnya sama sebenarnya, Coba perhatikan, Nancy likes the piano, the trumpet, and the guitar, Ini adalah true, benar. Maaf nih, maksudnya Kenapa, Mbak? Maksudnya yang dihilangin apa ya? Pertama, perhatikan, ini kan kalimat yang pertama ini kan dia tidak paralel, Kenapa dikatakan tidak paralel? Karena ada di sini kata kerja play yang membuat kalimat ini tidak paralel. Ini play tidak paralel dengan play the gitar, tidak paralel dengan the trumpet, dengan the piano. Atau play the guitar tidak paralel dengan playing the piano, tidak paralel. Kenapa dikatakan tidak paralel? Ada kata kerja, ada penambahan kata kerja di sini. Sedangkan diperhatikan setelah playing itu ada kata benda. Ada the piano, the trumpet, and seharusnya ini the guitar. Karena ini kata benda seharusnya di sini juga kata
benda. Bisa ya? Berarti kalimat yang pertama ini tidak paralel. Bagaimana kita merevise? Oke, to revise sehingga dia paralel. Pertama, lebih gampang, lebih mudah ya. Kita hilangkan kata play-nya. Oke, play-nya kita hilangkan. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya di kalimat ketiga ini. Nancy likes playing the piano, the trumpet, and the guitar. Oke, ini paralel. Paralel yang mana paralelnya? Yang objeknya paralel, kata bendanya, the piano, trumpet, and the guitar. Oke. Yang kedua, cara yang kedua, oke. We omit, kita menghilangkan jirannya. Ini dia jirannya. Playing, kita hilangkan jirannya dan kata kerja play yang di sini. Pokoknya play-nya kita hilangkan. Sehingga terbentuklah sebuah kalimat baru yang paralel. Nancy likes the piano, the trumpet, and the guitar. Bisa ya Mbak Yeni ya? Oke, good. Oke. Contoh yang kedua, Mbak. The second example. Oke, cara yang kedua. Oke. Perhatikan, she played basketball, had a shower, and gone to school. Kalimat yang kedua, she played basketball, had a shower, and went to school. Saya mau tanya Mbak Yeni. Mbak Yeni yang setara yang mana? Kalimat pertama atau kalimat yang kedua? Which one? Play basketball, ya Miss. Iya, iya. Yang mana ini yang setara antara yang dua ini? Yang mana? Nah, itu yang had a shower sama gone to school. Bentar. Itu deh. Yang setara yang play sama went, yang had bukan. Iya, yang setara yang kalimat nomor 2. She played basketball, had a shower, and went to school. Ini yang setara. Kenapa dia setara? Kenapa kalimat pertama tidak setara? Why? Because, perhatikan, di awal kata kerjanya yang dipakai adalah kata kerja kedua. Ini juga kata kerja kedua. Ini sedangkan yang gone ini kata kerja ketiga. Seharusnya ini kata kerja kedua. Makanya dia dikatakan setara karena kata kerjanya sama menggunakan kata kerja kedua. Bisa Mbak? Oke. Yang ketiga, oke. Bagian yang ketiga. Oke. Perhatikan contohnya. You can apply the job by filling this form or apply by telephone. Oke, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, you can play the job by filling this form or you can apply by telephone. Oke. Dari kedua kalimat ini, yang mana yang setara? Iya. Pertama ya Miss. Coba perhatikan dulu sekali lagi yang mana yang setara itu. Kalau kata Mi sih enggak. Permisi dulu. Iya, iya benar-benar. Iya Mbak, masuk silakan. Jadi yang kedua, yang kalimat yang ini yang setara adalah kalimat yang kedua. Oke. Karena di sini ada choice, pilihan dia. Oke. Perkata salah satunya pertamanya, you can apply the job to the job by filling this form. Oke. To the job by filling this form. Oke. Yang kedua, atau you can apply by telephone. Oke. Gak apa-apa ya Miss, kalau yang diulang, misalnya yang bikinnya diulang. Boleh, karena ini adalah yang setara ini
kalimatnya, bentuk kalimatnya, struktur kalimatnya adalah yang setara. Subjek, predikat, subjek, predikat. Oke. Jadi ketika kita when we are writing, when we are writing, ada beberapa hal yang setara yang harus kita perhatikan. Pertama objek, yang kedua kata kerja, atau yang ketiga sentence-nya. Ketika kita membuat kalimat yang setara, misalnya contoh yang ketiga ini disebut dengan combined sentence. Jadi sentence-nya setara, kalimat yang kita combine, yang kita gabungkan setara. Bisa ya? Bisa Mbak Yeni? Nanti kita bahas di sini lagi. Jadi di sini, ada beberapa rules yang harus kita perhatikan. Kenapa? Belum. Ada rules. Rules of parallelism. Ada rules yang harus kita perhatikan. Rules. Parallelism is used to balance nouns with nouns. Perhatikan nouns with nouns. Prepositional phrase with prepositional phrase. Tadi ini kelewatannya pas discussion pertama ya. Participle with participle, infinitive with infinitive, dan clause with clause. Yang tadi contoh yang ini adalah clause. Ya. Bisa ya? Clause. Clause pertama, clause kedua, atau ini juga independent clause pertama, independent clause kedua. Jadi dan ingat, you have to remember kalau kita ingin menyetarakan, membuat paralel, misalnya ketika ingin menyetarakan clause-nya itu harus independent clause. Bisa ya? Coba ini catatan penting, poin penting. Jadi parallelism is used to balance nouns with nouns. Prepositional phrase with prepositional phrase. Participle with participle, infinitives with infinitives, clauses with clauses. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 things that we should know. Contoh, parallelism is with element joined by coordinating conjunction. Contoh, my mother likes cooking and to read. Ini tidak paralel, tetapi yang paralel adalah my mother like cooking and reading. Ini adalah parallelism yang digabungkan dengan menggunakan coordinate conjunction and. Bisa ya? Yang kedua, parallelism is used with elements in list or in series. In series. This task can be done individually, in pairs, or can be done in groups of 4. Ini tidak paralel. Yang paralel, perhatikan, this task can be done individually, in pairs, or in groups of 4. Ini elemennya dalam listnya individually, in pairs, or in groups of 4. Jadi ini nggak perlu lagi can be done in groups, ini tidak setara lagi kalau kalian buat seperti ini. Oh, berarti kayak yang tadi itu udah setara ya, Miss, yang contoh yang you can apply. Iya. Ya, itu dia setara apa? Setara close. Clauses. Kan tadi di sini kan ada dia clauses with clauses, right? Jadi dia clauses with clauses. Jadi ketika kita membuat clauses with clauses setara, namanya clauses terdiri dari clause consists of subject and predikat atau subjek dan kata kerja. Berarti clauses yang pertama ini, clause yang kedua ini, clause yang pertama harus ada subjeknya dan kata kerjanya. Clause yang kedua harus ada subjeknya dan kata kerjanya. Kalau kita milih yang ini tadi, kalimat pertama, berarti ini tidak ada subjeknya lagi di sini kan? Jadi ini bukan clause. Bisa ya?
dia. Oke. Rules yang selanjutnya, parallelism is used with elements being compared. Oke. Elemennya di compare. Contohnya, she's mad about watching TV more than to read a book. Oke. Watching, coba lihat yang di cetak miring. Watching pada kalimat pertama tidak paralel dengan kalimat yang dengan to read, karena di sini ada berbentuk verb ing atau gerund, sedangkan ini berbentuk to infinitive. Seharusnya she's mad about watching TV more than reading a book. Reading dan watching sama-sama verb ing. Bisa ya Mbak Yeni ya? Okay, good. Okay, now we continue. Parallelism is used with element joined by a linking verb. Linking verb atau kata kerja berbentuk be. Contohnya, to learn is understanding the word. Oke, ini tidak paralel. Seharusnya to learn is to understand the word. To learn. Kenapa? Berarti yang itu kayak yang parallelism yang linking verb. Berarti pilihannya yang kedua kayak yang benar. Iya, yang ini to learn and to understand. Ini yang benar. Oke. And selanjutnya, parallelism is used with elements joined by linking words. Ingat, linking words, okay, it's different from linking verb. Linking words, contohnya yang ini. Not only, but also. The teacher wants his student not only to keep quiet, but also to do the task. Okay. Ini dia yang paralel. Bisa ya, Mbak Yeni? Oke. Sekarang kita lanjut. Oke. Ada yang mau ditanya tentang paralelism? Oke. Nggak ada. Yang ini yang linking word yang benar ya, yang itu ya Miss, yang pertama. Yang kedua. Karena perhatikan, kenapa dia yang kedua? Karena setelah subjek itu harus ada kata kerja. Bisa ya? Oke. Sekarang kita kalau nggak ada ditanyakan, kita bahas ini dulu teorinya, baru nanti kita ke prakteknya writing essay. Kita discuss tentang open compositions, halaman 4.14, 4.14, unit 2. Oke, jadi ketika kita menulis sebuah essay, ketika kita menulis sebuah essay, ada dua hal yang kita harus perhatikan terhadap topik. Pertama, topiknya sudah ditentukan. Yang kedua, topiknya belum ditentukan. Oke. Coba diperhatikan di bukunya, halaman 4 bagian 14, poin 14. Open compositions or composition where the topics have not been assigned means that you are free to choose the topic of interest to you. Nah, topiknya belum ditentukan sehingga kamu bebas memilih topik yang kamu sukai. In this case, you will write something that you really know. As a result, you will never have obstacles and your composition may be longer and stronger. Sometimes, kadang kalau kita menulis ketika topiknya sudah ditentukan, it will be difficult for us to
elaborate, okay, to develop the topic. Sulit bagi kita untuk mengembangkan topik karena mungkin topik yang ditentukan itu informasi yang kita ketahui tentang topik itu sedikit, terbatas. But okay, when the topic has not been assigned, okay, you will be free to choose the topic, okay, the topic that you are interested in. When you decide, okay, when you decide to choose the topic that you are interested in, okay, it will be easy for you to develop the topic karena kamu sudah mempunyai banyak informasi tentang topik yang kamu putuskan itu, yang kamu pilih itu. Okay, so when the topics have not been assigned, ketika topik belum ditentukan, okay, ada beberapa steps yang harus kita perhatikan. Okay, the first, coba diperhatikan bukunya, define your purpose. Okay, tentukan tujuanmu. Apa sih tujuanmu? Okay, define your purpose. It means that is your composition to persuade people to believe as you do. Apakah misalnya jenis karanganmu itu mempengaruhi, tujuannya untuk mempengaruhi orang agar percaya kepadamu. Contohnya persuasif. Contohnya karangan persuasif. Kalau karangan persuasif itu to persuade people, okay? To explain people how to do something, okay? Menjelaskan orang-orang bagaimana melakukan sesuatu, misalnya melalui procedure text. To educate people or to tell or share idea. Okay, jadi harus kamu, the first is when you yourself to decide the topic, first thing that you have to define your purpose. Okay, setelah kamu define your purpose, setelah define your purpose, and you brainstorm subject of interest, brainstorming. Okay, nanti Miss kirim contoh list brainstorming yang tadi Miss coba nggak bisa ditampilkan di sini. Brainstorming idea, namanya juga brainstorming idea kan, misalnya, okay, wait, where is the whiteboard? Kalian bisa lihat whiteboard nggak di situ? Oke. Oke, misalnya you decide the topic, misalnya topiknya tentang fruit. Oke. Oke. Ini dia. Terus ini, iya, Miss lagi buka whiteboard. Nah, langkah yang kedua, brainstorm subject of interest. Misalnya kamu tertarik tentang buah, kamu akan menulis tentang buah. Terus kamu brainstorm itu pertama kamu tulis buah apa, misalnya tentang pineapple. Nah, oke. Atau tentang orange. Ini dia. Terus kamu decide lagi. Ya, decide ya. Apalagi jenis buah yang kalian ketahui? Apple. Oke. Ini dia brainstorming. Oke. Terus buah apa lagi yang kalian ketahui? Grapes. Oke. Apalagi buah yang kalian ketahui? Banana. Ini dia contoh simple brainstorming. Terus kalian brainstorm lagi orange ini. Misalnya orange, kalian mau bahas tentang apa? Bagaimana bentuk kulitnya misalnya. Rasanya.
Oke, atau bentuk daunnya misalnya leaf atau batang deh, stick, stems, atau bentuk buahnya shape-nya, shape of fruits, atau color ya, color. Nah, apalagi yang kalau kalian ngebahas tentang orange, berpikir tentang memutuskan topik tentang orange, apa yang hal apa yang ingin kalian kembangkan dari ini? Colornya, misalnya colornya warna apa? Colornya warna warna orange ada ya, kayak misalnya beda ya, kalau misalnya jeruk biasa dengan jeruk sangkis itu ada lagi macam-macamnya. Nanti kalian bisa kembangkan jenis orange itu apa, atau juga di sini jenis orange apa bisa dikembangkan di sini. Ini dia, iya ya, seperti ini dia contoh brainstorming. Jadi kalau kamu menulis, when you are writing, it's better you do brainstorming. Ketika kamu sudah melakukan brainstorming, nanti nggak ada lagi misalnya, oh aku nanti ngebahas tentang ini, udah terarah gitu, udah tersusun, oh ini pertama ngebahas ini. Jadi dia nanti nggak ada yang ketinggalan. Bisa ya? Itu dia brainstorming. Ini dia contohnya. Atau ini kalau dia dalam bentuk mapping. Kalau dia brainstorming dalam bentuk outline, ada bentuk outline. Nah, contoh outline itu, oh tidak ada di sini ya. Jadi brainstorming bisa dilakukan dalam bentuk mapping, ini namanya mapping, bisa dalam bentuk outline. Oke, jadi misalnya bentuk outline, kalian tulis saja fruits. Misalnya fruits, apa yang mau, misalnya contohnya orange. Apa yang mau kalian kembangkan dari orange ini? Misalnya jenis-jenis orange-nya, type, kinds of orange. Apalagi yang mau kalian bahas? Color. Oke, dia seperti ini dia. Ini dia, baru nanti kalian buat yang kedua. Nanti kalian kembangkan misalnya grapes. Apa yang mau kalian kembangkan? Apa yang mau kalian bahas dari sini? Grapes. Misalnya kalian bahas tentang rasanya, baru yang ketiga tentang apple. Apa yang mau kalian bahas dari sini? Ini dia brainstorming dalam bentuk outline. Seperti ini aja. Jadi yang mana lebih gampang, yang kalian lebih suka dalam bentuk mapping atau bentuk outline, it's up to you. Itu dia brainstorming. Ada yang mau tanya tentang brainstorming? Gampang ya? Oke. Itu dia tentang brainstorming. Coba yang ketiga. Di situ ada yang ketiga di bukunya. Evaluate each potential topic. Okay, evaluate each potential topic. It means that if you can't think at least a few topics that you would be appreciate, you must simply consider each one individually. Think about how you feel about the topic. Misalnya tadi tentang topik study, tentang misalnya orange. Okay. Dari orange ada beberapa view topics, ada beberapa topik yang bisa dikembangkan. Oke, misalnya tentang jenisnya, colornya. Jadi di sini maksudnya evaluate di sini, think about the view topics that you would be appropriate, yang mungkin cocok yang akan kamu bahas di situ. Yang mungkin yang in simple word, kalau dalam bahasa sederhananya, yang kamu suka, yang cocok dibahas dengan topik itu. Oke.
Itu dia kalau tentang poin yang ketiga, evaluate each potential topic. Oke. Yang keempat, organize your ideas. Organize your ideas ini hampir sama dengan outline, buat outline. Oke. Bikin outline. Oke, bikin outline. Bikin outline. Outline seperti tadi yang Miss jelaskan di whiteboard. Yang kelima, draw a diagram or an outline. Hampir sama. Jadi brainstorming, organize your ideas, and draw itu tujuannya hampir sama. Oke. Tujuannya itu sebenarnya tujuannya to organize. Jadi tujuannya to organize our ideas. Sehingga kita bisa mengorganize ide-ide kita in order dengan secara tersusun. Oke, itu dia tentang open composition. Jadi tadi open composition itu, model open composition itu where the topics belum ditentukan, di mana dalam model open composition kita sendiri yang menentukan topiknya. Jadi ketika kita menentukan topiknya, automatically topik yang akan kita tulis yaitu yang sesuai dengan interest kita, yang kita tertarik. Nanti di sini coba ini ada penjelasan tentang organize ideas dan draw diagram brainstorming di website ini ya. Nanti dibuka aja. Oke, itu dia tentang open composition. Nah, oke. Dalam open composition, oke, kita juga harus memperhatikan grammar. Grammar yang biasanya kita temukan yaitu pronouns. Oke. Jadi dalam pronouns kita akan discuss tentang defining pronouns and antecedents. Oke. Antecedents agreement. Jadi pronoun dan antecedents agreement itu artinya pronoun dan antecedent ini harus agree satu sama lain. Oke, jadi pertama kita harus tahu, pronouns are words that take place of nouns. Yang menggantikan nouns. Pronoun adalah kata yang menggantikan nouns. Yang kedua, antecedent. Antecedent itu adalah pronoun atau kata to which the pronoun refers to. Yang ketiga, ada poin yang ketiga, the pronoun and its antecedent agree in gender and number. Coba kita perhatikan contohnya langsung biar lebih mengerti. Jane called her friend. Jane, called her friend. Ini ada penjelasan Jane and her are both singular and feminine. Yang kedua, John called his friend. John and his are both singular and masculine. John itu, his itu adalah antecedent dari John. John. Jadi kenapa kita tidak buat his di sini? Karena dia ini perempuan, berarti dia feminim, dia singular, berarti kita buat antecedentnya her. Sama dengan ini. John called his friend, not her friend, not their friend, no. Because John is singular here and John is masculine. Bisa ya? Contoh selanjutnya. The girls finished the job. The plural pronouns agrees with the plural antecedent. Ini dia antecedent. There. Kenapa dia there di sini? Karena dia di sini pronounsnya plural. Bisa ya? Jadi the girls agree with their here. Makanya dikatakan pronoun and antecedent agreement. Dia di sini tidak her job, tetapi their, karena ini lebih dari satu, pronounnya lebih dari satu. Bisa ya? Yang kedua, the boys finish their job. The plural pronouns agree with the plural antecedent. Their and the boys. Ini dia her dengan Jane, his dengan John. Their dengan the girls, their dengan the boys. Itu namanya antecedent. Ini adalah antecedent. Bisa ya?
Belum jelas. Mbak Yeni ya? Oke, perhatikan. Jadi dalam grammar itu ada istilah antecedent. Oke, antecedent itu adalah kata, the word yang mengacu kepada kata pronoun, yang mengacu pada pronoun. Contohnya, Jane called her friend. Oke, her di sini ini adalah antecedent. Antecedent di sini mengacu atau refers ke Jane. Katakan kadang-kadangnya ada kalimat Rina is my friend. She is very friendly. She refers to blank blank blank. Pernah seperti itu? Ada soal? Pernah? Nggak pernah ya? Oke, jadi ini perhatikan. Jane called her friend. Oke, called her friend. Her di sini adalah disebut dengan kata bahasa Indonesia yang antecedent atau antecedent. Oke, her ini adalah antecedent. Her ini refers atau mengacu kepada si Jane. Oke. Yang kedua, John called his friend. His di sini adalah antecedent. Antecedent ini mengacu refers kepada si John. Oke. Bisa ya. Yang contoh selanjutnya, the girls finished their job. Oke. The girls finished their. Coba di sini their. Their di sini. Their ini refers to the girls. Oke. Their ini mengatakan siapa ini their ini, the girls. His ini siapa, John. Her ini siapa, Jane. Jadi their ini yang disebut dengan antecedent. Jadi the girls adalah the girls dan their ini. Oke. The girls ini adalah pronoun. Oke, ini adalah pronoun. Oke. Jadi sorry. Oke, jadi the girls dan their ini harus agree satu sama lain. Ini kalian tidak boleh membuat her di sini. Coba kalau Miss buat di sini the girl ya tanpa s, the girl finish blank 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 job. Ini harus diganti dengan apa? Her job. Good. Oke, jadi berarti the girl and her agree satu sama lain, agree. Ya, agree one each other. Bisa ya? Makanya di sini ada penjelasannya, the plural pronouns agrees with the plural antecedent. Gitu dia. Oke. Penjelasan selanjutnya. Oke, coba diperhatikan bukunya halaman 4.16. Oke. Coba diperhatikan example yang Indonesia. Richard orders smoked beef, because it is his favorite dish. Coba diperhatikan arrow-nya, panahnya. Ada Richard itu panahnya sejajar dengan his. Smoked beef itu dengan it. Coba di underline it sama his. Coba dibuat di underline terus ditandai it itu adalah antecedent. His itu antecedent juga. Biar kita ngerti. Jadi itu his atau Richard agrees with his atau Richard agrees atau smoked beef agrees with it. Oke. Jadi smoked beef ini adalah bisa dikatakan dia sebagai it. Richard, his. Makanya dikatakan antecedent. Oke, antecedent. Bisa ya? Coba diperhatikan lagi
Yang contoh keduanya, yang contoh example yang di bawah. Kalau yang Maria and Susan type their paper itu sama contohnya dengan di PPT nanti. Contohnya yang example yang di bawah. Everyone must study if he or she wants to pass the exam. Jadi everyone ini adalah setiap orang. Jadi setiap orang itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Makanya dikatakan he or she. Okay, he or she refer to singular the antecedent of everyone. Okay, itu dia. Coba diperhatikan PPT. The pronoun is masculine he, his, him. When the antecedent is masculine, and feminine she, her, hers. When the antecedent is feminine, and the neutral it. Jadi it sama it itu disebut dengan neutral, okay. When the antecedent has no gender association. Kenapa dikatakan neutral? Karena tidak ada gender asosiasi. Dia tidak ada gender kemana dia dikelompokkan. That's why it is called neutral. Jadi sama it itu dikatakan neutral ya. Nanti kalau kalian belajar linguistik atau dalam translation itu ada neutral gender association. Okay. Perhatikan, a plural pronoun should be used with a compound antecedent joined by n, digabungkan oleh n. Okay. Di underline nanti n-nya. Contohnya, Mary and Bill ran until they were exhausted. They ini, okay. Mary and Bill ini, okay. Agree with they. Okay. Kenapa dia dikatakan tidak dikatakan she or he? Karena ini sudah di-join dengan n. N di sini. Compound words-nya. Misalnya ini sama dengan contoh yang di buku. Maria and Susan type the paper. Oke, hampir sama. Oke, coba diperhatikan lagi. Selanjutnya. A singular pronoun is used to refer to two or more singular antecedents joined by or ner. Oke. Itu di bukunya halaman 4.17. Collective nouns. Oke, ada dia neither of, either of, everyone of, one of. Itu untuk special singular antecedent. Nanti kita bahas itu. Sekarang coba perhatikan lagi PPT. Oke, contohnya example. Ben or Tom will give his presentation today. Oke. A singular pronoun is used to refer to two or more singular antecedent joined by or ner. Oke, ini dia singular pronoun. Oke, singular pronoun his. Katanya singular pronoun is used to refer to two or more singular, ini dua singular antecedent joined by or ner, digabungkan oleh or atau nor, ini dia. Jadi singular pronoun ini oke, ini refers to Ben or Tom. Saya. Yang kedua, either the juniors or the seniors are singing the class song. Okay. Either the juniors or the seniors are singing their. Their refers to the seniors or the juniors. Bisa mengerti sampai di sini? Okay, good. Perhatikan lagi. When a singular antecedent, ketika antecedent tunggal, and a plural antecedent jamak, are joined by, digabungkan oleh or atau nor, okay, use a pronoun, gunakan pronoun that agrees with the nearer antecedent, yang mengacu atau yang lebih dekat atau yang setuju kepada antecedent yang lebih dekat. Contohnya, the boy or his parent will present their idea.
that agrees with the nearer antecedent. Yang lebih dekat kepada antecedent there ini adalah his parents. Makanya dikatakan di sini there karena kenapa dia di sini there? Oke. Karena his parents ini lebih dekat kepada there. Oke, berarti ini there refers to his parents, not the boy. Okay. There refers to his parents, not the boy. Contoh yang kedua, the parents or the boy will present his idea. His refers to the boy. Good. Bisa ya? Iya. Jadi diulang lagi di sini karena kalau menulis itu harus diperhatikan grammar. Grammatical is very important in writing essay. Okay. Bisa ya antecedent-nya? Okay, good. Nanti contohnya di bukunya itu ada lebih banyak. Okay. Itu dia tentang antecedent. Coba perhatikan dulu. Oke, coba 4.18. Open your book page 4.18. Okay. In each sentence, a pronoun is underlined. Write the pronouns and its antecedent. Katanya perhatikan activity 3 petunjuknya. In each sentence, a pronoun is underlined. Dalam kalimat, pronoun itu di underline. Ya, berarti yang di underline itu pronoun. Okay. Write the pronoun and its antecedent. One has been done for you as example. Tulis pronounnya dan antecedentnya ya. Oke, yang pertama, Riley stopped the bus but it didn't stop. Oke, jadi yang coba diperhatikan pronoun it sudah di underline, oke. It itu antecedent dari the bus. Oke, nomor 2, Mbak Napiatun. Mbak Napi ada? Bentar nih, tadi itu anak saya lagi chatting. Oh, oke. Mbak Yeni dulu, nomor 3. Tunggu Mbak Yatun. Oh, ini nomor 3 nih. Iya, Mbak Yeni nomor 3. I was told. Iya. Coba diulang once again. I was told that George, coba George. George was spending a lot of time with the secretary. Oke. Pronounnya yang mana? Pronounnya his, right? Antecedentnya yang mana? Antecedent dari apa tadi ya? George apa sih? yang pasti dulu dari mana? Yang itu yang susah ngomongnya. Oh, George. Oke, nomor 2 Mbak Napi udah bisa. And Lily will visit his grandparents in Hong Kong. His grandparents. Itu His Henry ya. Iya, pronounnya his itu antecedent dari Henry Lee. Oke, good. Nomor 4. Siapa mau nomor 4? Mbak Muntri. Iya, Miss. Nomor 4. The family displays its collection for public from Monday to Friday. Itu antecedentnya dari Antecedent. Dari mana? dari the family. Oke, dari the family. Oke. Nomor 5. Iya, the family. Oke, nomor 5.
Mbak Yayu. Mbak Yayu ada? Mbak Desti lah, nomor 5 Mbak Desti. Nomor 5. Number 5. My sister are very proud of their hair. My sister. Oke. Oke, pronounnya their, antecedent dari my sisters. Oke, number 6. Mbak Six, Mbak Dian. Mbak Di. Ada? Ada? Ada. Mbak Di, number 6. Okay. Some fishermen are painting their boat. It needs many gallons of paint. There. Paint. Boat, yeah. Iya, both. Good. Oke. Oke. Mbak Nur. Number 7. Antecedent dari mana? Oke. One aja ya. One aja. Karena one of the chair itu udah berbentuk it is called prepositional phrase. Udah ada phrase-nya di situ, ada of itu preposisi. Oke. Jadi perhatikan, jadi kalau antecedent itu harus berbentuk noun. Oke. Antecedent itu berbentuk noun. Bisa? Chairs-nya nggak usah, one aja. One di situ sudah mewakili, one di situ nggak harus dikatakan satu, tapi satu dari. Oke. Jadi it's, di situ kan ada it's. Oke. It's. Jadi it itu pronoun. Oke, pronounnya, write the pronoun. Pronoun dari one. Oke, one. Bisa ya? Nomor 8. Mbak Umi. Number 8. Ada? Kalau nggak ada Mbak Yeni balik lagi Mbak Yeni. Iya, number 8. Goes to a bookstore. Yang itu si antecedents from of Pamela. Iya, she adalah pronoun. Antecedentnya antecedent dari Pamela, ya, oke. Number 9 Mbak Ayu. Driving license is important since you cannot drive without it. Oke. Driving license. License ya. License. Oke, good. Nomor 10, number 10. Oke. Siapa yang belum? Mbak Desti belum ya?
Mbak Yayu. Oke, Mbak Yayu. Oke. Sam had jogging in Hates, the morning. hates, 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 Has hates. I hate you, hates you. Oke. had jogging in the morning. Morning, jangan nampak R-nya, Mbak. R-nya nggak usah nampak. R-nya in the morning. In the morning. In the morning, but I like it. I like it. I like it. I like it. Coba, I like it. I like it. Like. Oke. It jogging. Oke, it adalah pronoun. It itu pronoun dan antecedent dari Sam. Oke. Bisa ya? Iya, dari jogging. Sorry, dari jogging. Sorry. Oke. Sam had jogging in the morning. Oke. Oke, number 7 coba diperhatikan. Oke. Nah, kenapa Miss bilang tadi one? Oke, ketika kalau kalian identify one of the chair lost its arm, yang mana di sini subjeknya? Number 7, coba ya, number 7. One of the chairs lost its arms. Yang mana di sini subjek? Identify dulu mana subjeknya. Some head. Some head. No, number 7. Coba, no, tadi kan itu kan agak masih ragu tuh nomor 7. Nah, coba diperhatikan. One of the chairs lost its arm. Coba, yang mana di situ subjeknya? Coba, please identify the subject. Subjeknya one of the chair. No, subjeknya one aja. Jadi, of the chairs itu udah adalah itu namanya preposition. Oke, objek dari namanya object of preposition. Sama dengan some of books. Oke. Some of books in the library borrowed by my friend. Jadi di sini subjeknya adalah some, bukan some of the books. Oke, sama one diperhatikan. Jadi ketika kita nomor 4.18. So when we are going to identify, ketika kita ingin mengidentifikasi elemen-elemen dari sebuah kalimat, oke. Ingat subjek itu, subjek itu noun atau pronoun. Oke, jadi subjek itu tidak ada dalam subjek, tidak boleh ada preposisi. Perhatikan kalian, subjek itu adalah noun atau pronoun. 4.8. Nomor 7. One of the chairs, jadi subjeknya di situ one. Oke. Kalian udah pernah belajar di structure ya, itu ada prepositional, ada object of preposition, ada jadi dia di situ. Lupa ya. Jadi ingat, subjek yang perlu kalian garis bawahi itu di highlight dulu. Subjek itu subjek must be noun atau pronoun atau noun phrase. Jadi noun atau noun phrase atau pronoun, itu dia subjek. Bisa ya. Misalnya noun phrase, my sisters, the family. Oke. Misalnya pronoun she. Oke. He, they. Bisa ya? Oke. It's about pronoun dan antecedents. Ada yang mau ditanya?
Kesimpulannya belum dapat kesimpulannya. Nanti kita discuss lagi minggu depan pertemuannya karena belum habis. Kita belum sampai ke kesimpulan karena membahas esai ini tidak cukup satu pertemuan, Mbak. Karena dalam esai harus dipelajari tentang strukturnya dan grammarnya. Grammar itu sangat penting dalam menulis esai. Oke, jadi kita masih bahas sebagian dari grammar. Oke, Mbak Yayu. Jadi kita masih bahas teori dari sebagian teori dari esai, gimana step-step menulis esai dan grammarnya. Masih belum, nggak cukup Mbak satu pertemuan membahas esai Mbak. Okay, do you have any questions so far? Kenapa? Iya, esai, ya benar. Makanya nggak cukup satu pertemuan. Oke, udah jam itu, jam 12 sudah itu ya, udah bisa kita tutup ya. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Iya, nanti hari Minggu Miss ke Taipei. Tenang saja. Oke. Iya. Jadi tentang ini dulu, tentang topik dulu ini dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang pronoun? Bisa ya? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi tentang ini? Oke, udah jelas ya. Oke. Oke. Sudah bisa kita tutup ya? Okay, well, thank you for your cooperation. Thank you for a nice discussion. Nanti, Miss juga udah catat-catat di sini kok. Itu si itu Sari